Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Derisma Andriani dengan NIM 25TKM002. Saya Parantoila Pausi dengan NIM 25TKM008. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu alat crusher yaitu Horizontal Safe Impact atau biasa disebut dengan HSI. Adapun beberapa poin yang akan kami jelaskan, yang pertama itu mekanisme kerja, yang kedua prinsip kerja alat, yang ketiga gambar dan bagian-bagian alatnya, dan yang keempat contoh penggunaannya itu yang di industri. Mekanisme kerja Horizontal Safe Impact atau HSI crusher bekerja dengan prinsip tumbukan kecepatan tinggi, kemudian material dimasukkan ke rotor berputar, kemudian dipukul oleh blow bars, lalu dilemparkan ke impact plates atau tirai baja untuk pecah. Selanjutnya proses berulang ini menghasilkan material yang lebih halus, berbentuk kubus dan efisien untuk hancuran primer atau sekunder. Baik, yang berikutnya saya akan membahas mengenai prinsip kerja dari HSI, di mana tahapan prinsip kerja HSI sendiri itu yang pertama material masuk melalui hopper dan langsung masuk ke ruang penghancuran. Itu disebut dengan feeding atau pengumpanan material. Kemudian rotor yang berputar cepat dilengkapi blow bars atau palu menghantam material tersebut dengan gaya yang sangat kuat. Itu disebut dengan tumbukan awal atau impact. Lalu, material yang hancur, mereka akan terlempar ke impact plates di dinding crusher. Tumbukan antara material dengan plates dan tumbukan antara material itu sendiri membuat hancuran semakin menyebar luas. Proses tersebut disebut dengan tumbukan sekunder atau pemecahan. Lalu, kemudian material dilempar bolak-balik antara rotor dan impact plate hingga ukurannya sesuai, lalu keluar melalui discharge opening. Proses tersebut merupakan disebut dengan proses pengaturan ukuran. Jadi, prinsip kerja dari HSI itu terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada pengumpanan material atau biasa disebut feeding. Kemudian ada tumbukan awal atau biasa disebut impact. Lalu kemudian tumbukan sekunder atau pemecahan, dan yang terakhir pengaturan ukuran. Bagian-bagian alatnya itu ada rotor. Rotor itu berfungsi sebagai komponen utama berbentuk silinder besar yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk memberikan energi kinetik pada batuan. Selanjutnya blow bars atau palu pemukul. Palu pemukul fungsinya itu batang logam keras yang terpasang pada rotor. Selanjutnya aprons atau impact plates atau yang disebut dengan plat dampak. Fungsinya itu plat baja tebal yang posisinya dapat diatur dalam ruang penghancur. Batuan yang terlempar oleh blow bars akan menabrak plat ini dan menyebabkan pemecahan sekunder. Selanjutnya adjusting device atau alat pengatur. Fungsinya itu untuk mengatur jarak antara aprons dan rotor. Ini berfungsi mengontrol ukuran produk akhir. Kemudian casing chamber atau ruang penghancur. Fungsinya ruang bagian dalam tempat proses penghancuran batuan terjadi. Kemudian liners atau pelapis. Fungsinya pelat pelindung pada dinding interior mesin untuk mencegah keausan langsung pada bodi mesin. Selanjutnya motor atau drive system. Fungsinya itu mesin penggerak atau biasanya motor listrik atau diesel yang memutar rotor melalui fiddle atau kopling. Yang terakhir saya akan membahas mengenai contoh penggunaan alat HSI tersebut dalam industri. Yang pertama, HSI itu biasanya digunakan dalam industri pertambangan atau pengolahan batu kapur. Penggunaannya yaitu dilakukan untuk menghancurkan batu kapur menjadi ukuran yang lebih kecil untuk bahan baku semen atau industri lainnya. HSI ini sangat efektif untuk material dengan tingkat kekerasan menengah. Contoh perusahaan yang menggunakan HSI itu sendiri yaitu seperti Metso,
itu digunakan secara global untuk penghancuran sekunder atau tersier pada material abrasif sedang. Lalu ada puzzolana, yaitu menggunakan prinsip kinetik untuk menghancurkan batu kapur. Kemudian yang kedua ada industri konstruksi atau agregat. Penggunaannya yaitu digunakan untuk memproduksi agregat atau biasa disebut dengan batu pecah berukuran kecil dan seragam untuk proyek konstruksi seperti infrastruktur jalan dan beton. Alat ini itu disukai karena dia mampu menghasilkan produk berbentuk kubikal. Contoh penggunaan perusahaannya yaitu seperti di Weir atau Trio APP atau APS series, itu digunakan untuk memproses kerikil, batu kapur, dan hasil tambang di industri agregat tersebut. Lalu kemudian seperti di Superior Industries, itu digunakan untuk memproses batuan menjadi agregat konstruksi. Lalu yang ketiga, digunakan di industri daur ulang atau recycling. Penggunaannya yaitu untuk menghancurkan limbah konstruksi, beton bekas, dan aspal bekas untuk digunakan kembali sebagai bahan fondasi jalan. Jadi dia itu mendaur ulang, dia menghancurkan limbah yang kemudian limbah tersebut dapat digunakan kembali. Contoh perusahaan yang menggunakan yaitu seperti New Holland, itu sangat populer untuk daur ulang beton dan aspal ya. Kemudian ada MC Kluske International, dia itu sering digunakan dalam aplikasi demolition atau pembongkaran dan daur ulang. Yang terakhir biasa digunakan di industri semen. Penggunaannya yaitu sebagai primary crusher atau pemecah primer pada tambang semen, di mana kapasitas produksinya itu tinggi, biasa itu hingga 2.500 ton per jam diperlukan untuk menghancurkan batu kapur berukuran besar. Contohnya itu fitnya berukuran 1.700 mm. Contoh perusahaannya yaitu seperti Agiko Semen, dia itu memproduksi HSI untuk pabrik semen dengan kapasitas besar ya. Kemudian ada Shanghai Sanmen Mining Machinery, dia itu menyediakan HSI untuk berbagai skala operasi tambang semen. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai salah satu alat crusher yaitu Horizontal Safe Impact atau biasa disebut HSI. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're